Cek Pak. Iya. Inilah aksi tak patut dicontoh saat sebuah mobil luxury premium jenis MPV berwarna putih bernomor polisi kendaraan khusus RI25 berusaha menyerobot antrean di gerbang tol Cilandak Utama, Jakarta Selatan. Video yang dibagikan oleh salah satu akun media sosial itu pun kini viral di jagat maya. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pun mengonfirmasi dengan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Namun petugas masih menyelidiki peristiwa tersebut perihal keaslian plat nomor dan waktu kejadian. Jadi di gerbang tol Cilandak Utama 2, untuk waktunya kami masih melakukan penelusuran karena apabila dinarasikan di tanggal 29 Desember tahun 2025 kemarin itu tidak benar. Karena itu terjadinya jauh sebelum tanggal tersebut. Meski demikian, polisi menyayangkan aksi dari pelaku pengemudi yang menyerobot antrean itu karena hal itu berpotensi menyebabkan kemacetan di ruas tol. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu video amatir merekam aksi berbahaya pengemudi mobil hingga viral. Mobil melaju melawan arus di ruas tol Kunciran Batu Ceper, Cengkareng arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Awalnya kendaraan ini berhenti sebelum masuk gerbang tol Benda Utama kilometer 3. Tiba-tiba sebelum masuk ke area transaksi Gardu 7 Entrance Benda, kendaraan berhenti lalu nekat memutar balik dan melaju melawan arah menuju Bandara Soekarno-Hatta. Petugas sempat berupaya menghentikan kendaraan namun pengemudi tetap melaju. Aksi berbahaya ini terekam kamera pengendara lain sementara polisi menjelaskan jika kejadian ini terjadi Sabtu 3 Januari 2026 lalu sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengimbau pengendara untuk tidak meniru aksi ini karena membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Itu ada yang berhenti lagi. Dituduh akan mencuri, pemuda ini linglung saat dikejar hingga ke atap rumah di Pancoran Barat 8, Jakarta Selatan. Pemuda ini pun berusaha kabur dari tangkapan warga. Seorang petugas naik ke atap rumah untuk menangkap pemuda, namun pemuda ini membantah lakukan pencurian. Setelah dikepung petugas PPSU hingga warga, pemuda ini pun ditangkap. Menurut Kapolsek Pancoran, pemuda ini awalnya minum-minum pada malam minggu bersama teman-temannya. Dalam kondisi mabuk, pemuda ditinggal teman-temannya hingga linglung dan masuk ke pekarangan rumah warga. Sementara tuduhan warga pelaku akan mencuri tidak terbukti. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut adalah mereka posisinya memang mabuk dan memang dia panik. Diduga ada rencana melakukan untuk pencurian lah, tapi sampai saat ini tidak ada ditemukan, baru diduga. Namun demikian warga sudah bisa mengamankan, dibawa kantor kelurahan akhirnya kita amankan ke Polsek dan kita hubungi keluarganya datang untuk memberikan ganti kepada pemilik rumah yang rusak. Usai diamankan warga, pemuda tersebut kemudian diserahkan ke kantor polisi dan akhirnya berdamai dengan warga. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi mengungkap kasus pembunuhan anak politisi PKS di kota Cilegon, Banten. Pelaku ternyata dipergoki korban saat hendak mencuri berangkas berisi uang 2,4 miliar rupiah. Pelaku panik dan menikam korban hingga tewas. Yang jaga di sini satu.
Tim gabungan kepolisian Banten menangkap pelaku pembunuhan Muhammad Excel Herman Miller, 9 tahun, anak pengusaha sekaligus politikus PKS di kota Cilegon, Banten. Pelaku ditangkap saat sedang mencuri di rumah mantan anggota DPRD Banten, Roy Syudin Sayuri, di kawasan Pabuaran, Ciwedus, Cilegon. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku nekat membunuh korban karena korban melihat aksi pelaku di rumahnya. Mulut korban sempat ditutup dengan lakban, namun korban melawan hingga akhirnya korban ditusuk belasan kali hingga meninggal dunia. Kenapa pelaku sampai membunuh korban? Karena pada saat pelaku ini akan melakukan mengikat korban dengan lakban, korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara menendang kepala korban sebanyak 2 kali, lutut, dan memukul siku pelaku. Sehingga pelaku melakukan penusukan berulang kali sampai dengan korban meninggal dunia. Dan kemudian kami dapat jelaskan juga bahwa pembuktian secara saintifik ini sudah kita buktikan dengan tim gabungan ini, baik dari Polda, Polres maupun pelapor, bahwa pisau yang kita temukan dari pelaku pada saat melakukan percobaan pencurian di rumah mantan anggota Dewan Ciwidey pada tanggal 2, yang mana pisau ini masih tertinggal bercak darah yang hasil pemeriksaan puslapor, darah tersebut profil DNA-nya identik dengan DNA milik korban saudara A 9 tahun. Kasus pembunuhan ini terjadi pada Selasa 16 Desember 2025 di rumah korban yang berada di Komplek BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Ayah korban, Maman Soerman, mendapati korban dalam kondisi tengkurap dengan luka serius serta pendarahan hebat. Kini pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Salah satu alasan pelaku membunuh anak politikus PKS Cilegon karena tekanan ekonomi. Pelaku bangkrut akibat investasi kripto dan meminjam uang ratusan juta rupiah kepada bank serta pinjaman online. Motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi, karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sampai dengan 4 miliar, ini rugi atau kalah. Sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta. Yang mana total dari 820 juta ini digunakan kembali untuk main kripto dan kalah kembali. Sedangkan yang bersangkutan itu memiliki riwayat cancer stadium 3 nasofasring, dapat dibuktikan dari handphone pelaku yang tiap minggu harus melakukan serangan pengobatan di rumah sakit S di daerah Semanggi, Jakarta, sehingga karena kebutuhan ekonomi memaksa pelaku untuk melakukan ini. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, viral di media sosial sebuah mobil bernomor polisi RI25 menyerobot antrean pengendara mobil di pintu tol Cilandak Utama. Ditlantas Polda Metro Jaya membenarkan peristiwa itu dan kini masih menyelidiki apakah nomor polisi kendaraan tersebut asli atau palsu.